Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu pencapaian terbesar dari Elon Musk, yaitu dia mencatatkan kekayaan sebanyak 6.400 triliun. Wow, 6.400 triliun. Berapa itu 6.400 triliun? Jika saja kamu memutuskan untuk menghabiskan 1 triliun per hari, maka 6.400 triliun ini tidak akan habis selama 17 tahun. Sekali lagi, kamu memutuskan untuk menghabiskan 1 triliun per hari, itu tidak akan habis selama 17 tahun. 6.400 triliun membuat Elon Musk menjadi orang paling kaya di masa modern. 1 triliun itu berapa? 1 triliun itu kebetulan saya tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Itu adalah anggaran per tahun dari Kabupaten Humbang Hasundutan. 1 triliun. Artinya, maksimal seorang calon kepala daerah atau bupati yang akan mengelola anggaran adalah 10 triliun. Karena 1 periode adalah 5 tahun, 2 periode maksimal, maka 10 triliun. Dan 10 triliun ini harus kita bagi lagi, karena 50% adalah gaji ASN. Maka 5 triliun maksimal yang dia bisa kelola selama 10 tahun. Elon Musk 1 triliun per hari tidak habis selama 17 tahun. 1 kabupaten, 1 triliun per tahun. Bahkan masih ada kabupaten yang APBD-nya tidak sampai 1 triliun. 6.400 triliun. Anggaran APBN Indonesia sekitar 3.500 sampai 3.600 triliun. Seorang Elon Musk mengalahkan ratusan juta Republik Indonesia. Ratusan juta Republik penduduk Indonesia. Seorang Elon Musk. Teman-teman, apa yang mau disampaikan di sini sebenarnya? Sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwasannya ketimpangan, kesenjangan itu sangat tinggi. Di dunia ini ketimpangan sangat tinggi, kesenjangan sangat dalam. Tidak hanya di dunia ini sebenarnya, di Indonesia dengan salah satu dasar Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketimpangan juga sangat tinggi, kesenjangan sangat tajam ke bawah. Saya tidak tahu persis, tetapi nanti akan saya tempelkan di situ. Pada tahun 2017 atau tahun 2016, Oxfam, sebuah lembaga riset, mengeluarkan hasil studinya di mana 4 orang terkaya orang Indonesia, total kekayaan dari 4 orang ini melebihi total kekayaan 100 juta orang paling miskin di Indonesia. 4 mengalahkan 100 juta. Itu artinya apa? 4 orang bebas kemana-mana, bebas di mana-mana, bebas mau buat apa, tetapi 100 juta orang lagi adalah terjepit di mana-mana. Mereka lah yang tidak punya makanan, mereka lah yang bertanya besok kita masih makan atau tidak, mereka lah yang tidak ada tempat tidur di emperan, sementara 4 juta orang lagi dia bertanya besok siapa yang akan kita makan. Kalau kita perdalam lagi, 10% orang kaya, total kekayaannya itu mereka menguasai 77% kekayaan Indonesia. 10 menguasai 77% kekayaan Indonesia. Sisanya 90% harus berbagi dengan 23%. Itulah ketidakadilan. Itulah ketimpangan. Artinya yang bisa kita pelajari dari sini adalah orang kaya akan semakin kaya, itu tren yang akan selalu berlanjut. Orang miskin akan semakin miskin. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada rasa berbagi. Karena manusia itu dirasuki oleh sebuah sel yang tidak mau berpuas diri. Tidak ada rasa syukur. Kira-kira begitu. Selalu ingin mencari dan tidak pernah berbagi. Itulah karakter manusia yang sesungguhnya.